Hai gengs, balik lagi ke Yums Aquatic. Kok suara aku gini? Nah, hari ini aku mau nunjukin kalau aku tuh habis bersih-bersih. Nih, bersih kan? Yang di sini aja cuy. Nah, yang di sini aja yang gengs, maksudnya yang bersih sebelah sini aja. Kalau di situ cuma aku pinggiran aja. Nah, ceritanya kemarin ini aku baru bersih-bersih. Ini kameranya ke aku apa ke ikan sih? Nah, gitu. Ke aku dulu ya, ini hostnya dulu, baru ke ikannya nanti. Nggak di zoom juga, aku ngerti kamu nge-zoom. Nah, hari ini aku mau nge-review ikan-ikanku karena aku punya ikan baru nih gengs. Waktu kesini, mungkin kalian bisa lihat kontennya di Fishroom. Jadi pas Fishroom kesini tuh masih koleksi aku yang lama yang ada di depan sini. Nah, sekarang aku udah punya varian baru tapi tetap di kelas-kelas, di jenis maru. Kemarin itu yang di bagian depan sini, ini kan di semi outdoor ya. Ini pokoknya di teras aku, bukan di bagian studio dalam yang sering kalian lihat ya. Nah, di sini tuh banyak varian maru YS. Nah, tapi ikan itu udah aku pindah karena dia lanjut progresan untuk hal yang lain. Nah, di sini aku sebenarnya udah punya dari lumayan lama. Terus karena yang dari ikan di sini tuh aku pindah masukin ke dalam. Nah, yang ini kan kosong nih, aku masukin ikan. Nah, aku milihnya yang aku masukin di sini yang untuk aku progres sekarang ini ada maru Riau, gengs. Jadi aku udah masukin beberapa maru Riau, tapi sebenarnya juga ada YS ya di sini. Nah, aku mau nge-review dulu ikan-ikannya dulu aja ya. Yuk kesini mendekat. Nah, di sebelah sini ada maru Riau. Nih Riau. Aku punya beberapa sih, terus sebenarnya belinya itu barengan. Nah, tapi kan ya biasalah kalau misalnya dia jadi satu tuh diombyokan gitu tuh kan masih ada yang kayak raja lubuk yang paling besar makannya banyak. Nah, ini yang paling besar nih ada di sini. Biasanya aku taruh yang di atas sih kalau misalnya yang paling besar itu. Ini juga maru Riau. Riau. Nah, sebenarnya aku mau ngonten ini ikan itu udah dari lama, gengs. Tapi karena waktu habisnya Fishroom kesini, aku dulu nih. Nah, habisnya Fishroom kesini, aku tuh sebenarnya mau ngonten ikan-ikan ini. Jadi ikan ini tuh aku taruh setelah Fishroom habis dari sini. Jadi pas Fishroom kesini belum ada nih. Lah, tapi sayangnya habisnya Fishroom kesini, aku mau ngonten itu ternyata nggak sempet, gengs. Karena kalau misalnya kalian tahu kemarin tuh kan kita tuh sibuk sama eventnya mini kontes HOC. Nah, itu sibuk banget ya, soalnya bantuin teman-teman kan. Terus juga kita nyiapin ikan buat turun kontes kemarin di sana. Nah, terus habis gitu banyak lah sibuknya itu. Terus ada juga kesibukanku sendiri sih kayak kerjaan gitu. Terus kesibukan nguras ya, meskipun aku nggak nguras sendirian sih ya, Jack sih yang lebih banyak nguras, tapi kan aku memantau, aku memandur dia gitu. Itu sibuk banget ceritanya gitu, makanya sekarang aku mau update. Aslinya di konten ini, sorry ini kan ada depan banyak iklan-iklan lewat kayak budaya gitu. Nah, sebenarnya aku tuh mau bikin konten ini tuh kayak konten yang panjang dan berkelanjutan gitu loh. Jadi aku mau ngasih tahu kalau misalnya aku ngeprogres ikan ini tuh nah, dari yang barnya tipis, tuh waktu aku punya masih barnya tipis, bunganya itu cabungnya juga masih tipis. Lah sayangnya karena kemarin itu udah kelewat waktu banyak, pas aku mau ngonten tuh aku kaget karena beberapa ini udah ada yang bunganya tuh mau ngunci. Terus ya nggak bisa dong kalau misalnya aku mau konten kayak gitu nih. Kayak ini tunjukin, Jack. Bisa nggak sih pegang kamera? Nah tuh, akhirnya kan aku nggak bisa nih bikin konten untuk nunjukin bedanya pas dia itu masih buluk terus mau OTW glow up. Nah, karena dia sudah mulai menjadi anak kota, anak glow up tuh. Akhirnya aku nggak bisa kan bikin konten itu. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan lainnya, ini aku mau ngasih tahu kalau misalnya kalian tuh kan banyak yang tanya kayak, Kak Yums kok akuariumnya selalu bersih, airnya bening. Iya gitu. Tuh Jack protes ya, sebenarnya nggak juga, gengs. Maksudnya ini juga mengalami kotor, ikannya juga empuk gitu loh, mengeluarkan kotoran. Tapi kan aku tuh punya Jack gitu ya, yang dia tuh selalu sigap
menyedot kotoran-kotoran sehingga tetap bersih. Jadi kalau misalnya ngonten sewaktu-waktu tuh enak, atau orang mau datang ke sini tuh enak ya, meskipun cek lah yang kedadapan gitu, biarin aja. Itu memang job desk-nya dia, oke? Karena job desk kita nyocok di depan kamera, kita terus aja. Nah, terus di bawah ini aku punya Maru YS nih. Ini ada beberapa koleksi yang sebelumnya itu masih aku taruh di depan sini. Nah, ini dia masih di kelas progress ya. Terus kalian kan juga yang banyak tanya, kalian kalau misalnya numbuhin, biasanya itu bahasanya orang-orang, kalian nanam bunga di ikan-ikannya gimana sih gitu kan katanya tuh. Sebenarnya kalau aku ngomongin bunga ya guys, atau aku ngeprogresnya itu kayak gimana, aku tuh nggak punya anak gledek. Aku nggak sih aku. Nah, sebenarnya aku tuh nggak menyamaratakan ikanku tuh harus aku treatment yang kayak gimana, karena yang paling penting itu ke karakter ikannya. Maksudnya kayak gini ya, kita tuh kan memelihara ikan itu jangan dipaksakan gitu loh. Jadi ikan itu kita harus pelihara dengan benar. Nah, kalau misalnya mau numbuhin bunga atau mau warna atau yang gimana lah kalian mau nge-treatment ikan kalian, itu perhatikan dulu ikan kalian. Nih contoh ya, ikan kalian itu belum, istilahnya masih stres gitu di dalam tank. Terus kalian paksain, oh kok aku lihat nih konten numbuhin bunga itu mending di air beningan aja. Padahal kondisi ikan misalnya baru datang, dia masih stres, nggak tahu mungkin stresnya tuh karena airnya nggak cocok atau gimana lah. Akhirnya kan kita harus nge-treatment airnya dulu tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh harus kalian pahamin dulu. Jadi ikan itu nyaman sehingga dia tuh bisa berkembang menjadi glow up. Kayak gitu ya. Nah, untuk pembahasan sendiri banyak kan yang nanya kayak, kalau Kayum sendiri itu mending bahasannya ini prefer kemana nih? Kayak lebih treatment ketapangan atau beningan? Lah, aku tuh pasti ngelihat ikannya dulu. Karena setiap ikan di sini ya, ini kan kalian tahu semuanya di sini tuh single tank. Nah, satu persatu ikan itu aku kenalin dulu karakternya tuh kayak gimana. Misal nih, aku cobain di dia air beningan, terus aku ngelihat nih entah dari barnya mulai memudar atau bunga cabungnya itu awalnya ada tapi belum solid ya ngomongnya, kayak masih tipis-tipis gitu. Terus karena aku masukin di air bening itu dia mulai mudar atau nipis kayak gitu, berarti dia nggak cocok. Nah, itu tuh sebenarnya kalian harus kaget kalian harus trial error di awal. Jadi untuk ngenalin karakter ikan kalian tuh kalian harus trial error dulu di awal kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ditanya nih, mending mana sih air ketapang atau air bening, jawabanku tetap pasti aku trial error dulu di awal, dia lebih cocok kemana. Nah, terus ada juga kan bahasan yang gini, kalau misalnya ikan ini dia ini udah ada cabung-cabungnya, terus istilahnya kita mau numbuhin bunganya itu jadi bunga solid gitu, sudah munci, itu mending pakai yang gimana Kak Yus? Nah, untuk menjawab itu di konten kali ini aku lebih tepatnya mau ngasih updatean barang aja. Jadi di konten ini kita coba nih bareng-bareng. Di sini aku nggak ngomong katanya atau menurut aku gimana. Ini mending ditunjukin langsung aja. Jadi di konten ini aku bakalan nunjukin ada kok ikanku ini yang dia itu cabungnya sudah banyak, udah ya lumayan banyak. Karena misalnya kita ngomong banyak nanti kalian ngiranya yang banyak itu full dari depan belakang terus sampai atas bawah gitu. Lek kayak ngono ya ikanku wis menang kabeh, gengs. Nah, ini bakalan kita coba dan ini jadi konten berkelanjutan yang bakalan aku update di bulan depan. Jadi kita ngelihat nih progresnya selama 1 bulan. Ikan yang kita kasih ketapang
sama ikan yang beningan dengan spek yang sama untuk bagian bunganya, karena kita ngomongin bunga dan ketapang atau bening gitu ya. Nah kita coba aja langsung, oke? Nah ini aku habis nyariin ketapangnya. Tadi tuh perasaan aku nyimpen gitu loh ketapang di sini, di bawah tuh aku selalu nyimpen. Tapi aku tadi nyariin gak ketemu, ternyata didelik no ambek Jack, ditaruh nang buri. Nah ini aku sudah ngambil nih ketapangnya buat kita trial nih ke ikannya. Nah kali ini aku mau milih ikannya yang mana. Sebenarnya kalau misalnya kita milih ikannya itu yang bunganya udah ada, tapi kita mau ngunci itu ya, kita mau percobaan nih. Di sini ada beberapa kandidat tuh, kayak ikan yang di atas ini, nih yang dia melihat-lihat. Nah ini dia ada nih, lihat. Coba kesini. Nah tuh ada dia, ada bentol hitamnya, tapi dia belum ada putihnya gitu tuh kan. Kalau misalnya aku tuh sebenarnya bingung ya di sini. Banyak yang bilang tuh kalau misalnya udah muncul titik hitamnya dan itu pekat tapi belum ada putihnya tuh. Ada yang bilang kalau itu bunga solid. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya bunga solid itu ya harus ada titik hitamnya sama putihnya itu, yang udah ngunci itu tuh baru namanya bunga solid. Nah, jadi karena masih ada kegalauan di situ dan mending kita belajar lebih lanjut lagi aja. Nah, aku di sini bahasanya bakalan ngomong yang umum aja ya, kayak titik bentol hitam sama kelopak putihnya gitu aja ya. Nah, ini kalau ikan yang maru riau di sini itu kayak gitu. Terus ada lagi tuh di bawah nih lihat ke sini. Nah, kalau ikan ini oh dia masih belum ada ya. Kalau misalnya bentol hitamnya kita cari yang sekelas gitu lah. Jadi sudah ada titik hitamnya dan sudah ada putih-putihnya tuh, cabung-cabungnya itu, tapi belum ngunci. Berarti dia nggak bisa nih kita jadiin trial. Lanjut cek. Ini kok. Oh. Jaluk di review arek. Iwakmu dah. Kan di review kabeh. Oh semua, oke siap. Ini ada banyak ikan yang minta di review semua ya. Nah kalau ikan yang ini nih sama nih, mirip sih sama ikan yang di sebelahnya ini. Dia coba lihat, belum ada nih ya. Kalau misalnya titik hitamnya itu tipis banget. Nggak tahu itu kelihatan di kamera apa nggak. Di ujung deket ke ekor tuh tadi sebelah sana ada, tapi belum yang pekat. Nah tuh lah, arek iki melo air. Nah tuh, terus kalau ikan ini yuk kita belajar bersama-sama ya. Nih kalau ikan ini dia lumayan sih, tapi dia emang barnya lebih tegas ya. Soalnya emang waktu itu ikan ini udah pernah kena ketapang, gengs. Kalau yang beberapa ini ada yang dia itu emang masih aku trial error untuk cari tahu karakternya dia. Jadi dia itu mau di air bening atau ketapang. Nah, cuma dia ini udah ketemu rumusnya. Kita next saja. Berarti dia ini nggak bisa nih, karena dia udah pernah kena ketapang nih. Kita nyobanya ke ikan yang belum pernah kena air ketapang ya, biar kita bisa lihat progresnya bareng-bareng. Nah kalau ikan ini, tuh ada tuh. Ini dia sudah ada bentol hitamnya tuh ya, di sebelah sana tuh. Ketangkep nggak tuh ke kamera? Terus juga udah ada cabungnya tipis-tipis tuh, banyak tuh di bawah. Nah ini lumayan sih, ini bisa. Coba kita carikan satu lagi ya. Kalau kita perbandingan minimal ada 2. Nah tuh di situ ada titik 2 hitam, terus juga ada cabung-cabung tipisnya. Bekerja cek. So. Lanjut guys, lagi kok gak iwak deh. Oh iya sih, pindah. Nah ikan ini nih, ini dia sudah ada cabung-cabung tuh putih-putihnya tipis sebelah sana. Terus teman-teman ini, oh ini lumayan sih. Kalau item-itemnya dia nggak ada yang sampai hitam pekat gitu ya. Tuh
ada tuh, tapi masih pudar, nggak sepekat yang lain-lainnya. Mungkin ini bisa sih karena dia komposisinya juga lebih banyak tuh. Mungkin dua ini ya, ini sama ini, jadi yang emang cabungnya tuh mirip-mirip, jumlahnya dia juga banyak. Terus ini juga bentol hitamnya udah lumayan, tapi memang nggak sepekat yang ini. Tadi kan sudah ada dua di sini sama satu, dia sudah ada 3 titik hitamnya. Nah, kita bakalan trial ke 2 ikan ini untuk membuktikan kalau misalnya dikasih ketapang itu biar makin kunci atau enggak, atau gimana. Nah, itu kita lihat progresnya ya, kita lihat lebih cepat yang mana. Oke, ini aku langsung buka aja. Buat yang tanya ini lampunya beli di mana, kalian harus lihat TikTok aku, oke? Aku sudah review dan sudah cantumkan belinya di mana. Tapi karena ini cepet banget sold out-nya, ya udah. Tergantung amal dan ibadah. Ini aku kasih, kita kasihnya tipis-tipis aja ya, nggak sampai yang pekat, nggak kelihatan gitu gelapan, nggak. Ya apa sih arek iki njaluk ngombe. Ya apa rek ngelak banget. Kita obok-obok gimana? Nggak bisa, aku megangnya berat juga. Nih, tambahin dikit lagi ya. Kalau misalnya orang-orang kan sukanya pakainya agak banyak pak, kita sedikit. Ini BTW ketapangnya bikin sendiri. Nah, kita bakalan ngelihat updatean dari ikan ini sama ikan ini. Itu kita update ini ya di bulan depannya. Mungkin nggak tahu habisnya puasaan kayak lebaran gitu, atau ya nggak tahu. Lihat aja kapan, pokoknya ini aku progres selama 1 bulan treatment kayak gini. Iki aku bedile iwake masuk nang gini. Nah, ini kita kasih yang sama ya takarannya. Dia pikir aku ngasih makan dia nih, gengs. Oke. Nah, gitu. Update-nya kita lihat bersama-sama di bulan berikutnya. Ini ikan yang kemarin aku bilang mau aku kasih ketapang, tapi ternyata pas record kemarin tuh nggak masuk, gengs, videonya. Jadi ini aku tambahin footage-nya aja. Ini ikan riau yang di atas di pojok sendiri. Ini udah aku kasih ketapang ya. Oke, lanjut ke ikan berikutnya. Ini aku mau nunjukin ikan yang masih satu varian ya sama yang di atas tadi. Nah, ini kemarin ikannya tuh udah sempet aku ikutin kontes, guys. Tuh, ini aku udah sempet ikutin kontes pas di mini kontes HOC kemarin. Nah, tapi dia tuh nggak dapet juara gitu loh. Kalau juaranya sampai 5 mungkin dia dapet ya, karena dia urutan kelima. Dia untuk di bunganya dapat penilaian itu rata, semua juri itu ngasih nilai 4. Nah, ikan ini itu PR-nya ada di anatomi. Nih, aku mau tunjukin, cuy. Dia sebenarnya agak berpunuk gitu ya. Jadi waktu aku tanya ke Kobin, kenapa nih ikanku kok nggak dapet anatomi
ya sempurna gitu ya. Ternyata karena ikan ini berbunuk, terus juga katanya agak gendutan. Tapi memang ikan ini belum sempat aku progres guys. Jadi dia itu baru aku masukin di tank ini. Itu kalau misalnya dilihat dari jarak waktunya pas fish room kesini, nggak lama itu baru aku masukin ke sini. Terus habisnya dari fish room itu kan kita udah persiapan untuk mini kontes HOC kan. Nah jadi dia progresnya tuh nggak selama sama ikan yang emang udah aku siapin. Nah BTW ikan ini agak gendutan dan berpul itu karena dia besar itu di tank ya, beda sama ikan yang di atas tuh. Dia size nya emang besar-besar. Ini karena ya kalau misalnya di tank di styrofoam nih, dia dari sebelumnya itu di kolam styrofoam, emang tempatnya lebih besar dan makannya lebih banyak ya. Kalau di sini ya emang ini harus dibenerin lagi sih kalau misalnya dia mau ikut kontes lagi. Itu PR ku di situ. Terus dia waktu perform itu juga mentalnya tuh kurang, katanya karena kurang gigit kaca gitu. Emang dia belum sampai gigit kaca gitu sih. Terus ini kalau misalnya kalian lihat tuh, dia warnanya juga masih tipis. Kalian kalau misalnya yang bagus tuh kalau maru kuningnya tuh keorenan guys. Tapi dia sudah lumayan kuning, tapi memang kalah sih kalau sama yang ikan yang juara tuh kemarin. Tapi dia ini kuning nih. Sebenarnya dia kuning. Ngotot ya. Pokoknya dia sebenarnya kuning guys. Kan dia maru yellow. Gitu nih, aku mau lanjut lagi. Sebentar tuh, dia garuk-garuk nih. Nah, untuk barnya dia juga tipis ya. Jadi kalau misalnya lawannya yang sebelumnya, yang kemarin kok sebelumnya, itu emang barnya udah lebih tebal. Dia maklum sih nih kan belum aku progres lama juga, terus dia langsung perdana ikut turun kontes. Jadi nggak apa-apa, perjalananmu masih panjang nih, aku masih progres lagi dia biar bisa ikut turun kontes lagi. Oke, sekian video review dari aku. Nah, tetap pantengin aku terus. Kalau misalnya kalian kepo keseharianku dan ikan-ikanku, nanti aku bakalan review semua ikan-ikanku yang di sini seluruhnya. Nah, jangan lupa kalian subscribe aku biar aku semakin semangat. Cukup subscribe aja deh, pokoknya aku biar senang. Oke? Bye-bye.